Gunung Rinjani, salah satu destinasi pendakian paling menantang dan indah di Indonesia, kembali memakan korban. Kali ini sorotan dunia tertuju pada nasib tragis pendaki asal Brasil, Juliana, yang dikabarkan jatuh ke jurang saat mendaki Gunung Rinjani. Kabar jatuhnya Juliana dengan cepat menyebar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara asalnya Brasil. Di tengah kabar duka tersebut, sorotan tajam warga Brasil di media sosial membuat keributan yang memancing kemarahan netizen Indonesia. Proses evakuasi yang semestinya berjalan tenang dan penuh perencanaan, malah mendapat tekanan berupa kritik tajam dari warga negara Brasil secara masif di media sosial. Netizen Brasil ramai-ramai mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya melalui media sosial. Mereka mempertanyakan mengapa proses evakuasi begitu lambat, menuding tim SAR tidak profesional, dan mempertanyakan kenapa drone dan helikopter tidak digunakan saat proses evakuasi. Beberapa komentar bernada keras, bahkan menyebut lambannya penanganan sebagai bentuk kelalaian. Safi Juliana menjadi tagar viral di Twitter Brasil, menyoroti betapa besarnya perhatian publik terhadap proses penyelamatan Juliani yang buruk. Banyak dari mereka yang merasa frustrasi melihat betapa sulitnya akses komunikasi dari lokasi kejadian, serta kurangnya pemberitaan resmi dari pihak berwenang selama jam-jam krusial pencarian. Namun di sisi lain, sejumlah warganet Indonesia berusaha menjelaskan kondisi geografis Gunung Rinjani yang ekstrem dan jalur pendakian hanya bisa diakses melalui jalur darat karena kondisi iklim di Gunung Rinjani yang tidak menentu. Mereka meminta publik internasional memahami bahwa penyelamatan di gunung bukanlah tugas yang mudah dan instan. Peristiwa itu terjadi saat Juliana mendaki Gunung Rinjani bersama 5 orang wisatawan lainnya dan seorang pemandu. Mereka mendaki dari Sembalun menuju pos Pelawangan. Saat di Cemara Nunggal, Juliana merasa lelah dan diminta pemandu untuk istirahat. Pemandu kemudian melanjutkan perjalanan ke puncak bersama 5 pendaki lainnya, meninggalkan Juliana. Saat pemandu kembali untuk menemui Julian di tempat dia beristirahat, ternyata Juliana sudah tidak ada di lokasi. Perasaan pemandu sudah tidak tenang dan terbukti. Pemandu menemui Juliana berada di bawah jurang yang dalam. Lantas pemandu bergegas melaporkan kejadian tersebut ke pengelola kawasan pendakian Gunung Rinjani. Tim SAR dan relawan pendaki segera dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Perjalanan dari base camp ke lokasi kejadian membutuhkan 8 jam perjalanan darat karena ketinggian di atas 3.000 meter dan tepat berada di atas Gunung Barujari, anak gunung berapi Rinjani yang bisa membuat kerusakan komponen helikopter. Dan juga kondisi cuaca yang cepat berubah menjadi pertimbangan lain penggunaan helikopter dalam operasi penyelamatan. Sementara medan tempuh dari titik lokasi jatuh ke lokasi korban juga sangat ekstrem, serta cuaca yang tak bersahabat membuat proses penyelamatan berlangsung lambat. Hingga akhirnya, setelah upaya keras tim SAR selama berhari-hari, Juliana berhasil dievakuasi. Sayangnya kondisi Juliana sudah tak bernyawa di kedalaman 600 meter. Peristiwa ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban, tim SAR dan relawan yang bertugas karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Juliana. Meski begitu, kita harus mengapresiasi tim gabungan penyelamatan Juliana walaupun kritikan yang dilayangkan kepada mereka sangat keras oleh warganet Brasil. Peristiwa ini menjadi pelajaran begitu berarti bagi tim SAR dan pengelola Gunung Rinjani ke depannya untuk meminimalisir kejadian serupa dengan mempersiapkan kecepatan dan alat yang mumpuni di tengah kondisi cuaca buruk. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap petualangan.